Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Silviana Seran, NIM 21100200021, kelas 1A, Prodi Akuntansi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan dari video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia dengan judul penelitian Peran Akuntansi bagi Siswa dalam Menciptakan Wirausaha. Baik, kita langsung saja ke pembahasan latar belakangnya. Latar belakang, akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu seseorang dalam mengelola aktivitas keuangan. Munculnya persaingan dalam wirausaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka wirausaha dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam usaha. Di dalam wirausaha juga, ada beberapa aspek yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha yang dijalankan. Di antaranya, modal, pengelolaan, maupun pemasaran. Modal biasa didapat dari berbagai cara, misalnya dengan modal yang kita punya ataupun dengan pinjaman. Berikut adalah alasan saya memilih judul ini. Dengan judul yang saya buat ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi kita tentang bagaimana berwirausaha dengan baik, walaupun dengan modal yang sedikit ataupun dengan meminjam. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, pertama, proses perencanaan usaha itu, yang kedua, teknik dan strategi pemasaran, ketiga, teknik pengembangan usaha, keempat, manajemen dan strategi kewirausahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah perencanaan usaha. Perencanaan adalah salah satu proses penting dalam teori urutan wirausaha. Perencanaan berperan dalam menyusun suatu tujuan dan merupakan kunci dalam mencapai tujuan wirausahawan dalam berwirausaha. Langkah pertama untuk melakukan kewirausahaan adalah ide. Setelah ide itu muncul, maka kita akan dapat melakukannya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal yang mana memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengertian dari perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan, operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Menurut Zimmer, pada tahun 1993 ada beberapa unsur yang ada dalam perencanaan usaha, yaitu yang pertama, ringkasan perencanaan, yang kedua, profil usaha, ketiga, strategi usaha produk dan jasa pemesanan, yang keempat, analisis persaingan, yang kelima, ringkasan pemilik, keenam, rencana operasional, yang ketujuh, data finansial, kedelapan, jadwal operasional, kesembilan, proposal atau usulan peminjaman. Yang kedua adalah teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan meneliti dan keinginan konsumen atau probe menghasilkan barang atau jasa atau produk, menentukan harga atau price, mendistribusikan barang dan jasa atau place, kemudian mempromosikan atau promotion barang dan jasa tersebut. Prinsip dasar pemasaran adalah menciptakan hasil bagi pelanggan, keunggulan bersaing dan fokus pemasaran. Kemudian mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu didistribusikan di pasar. Dari tersebut, maka dapat dikaitkan dengan tujuan pemasaran adalah bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Sesuai dengan tujuan pemasaran, maka inti pemasaran adalah penciptaan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen daripada nilai yang diciptakan oleh pihak pesaing. Strategi yang cocok dengan konsep tersebut adalah yang pertama, perencanaan pemasaran. Ada beberapa langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru, yaitu 1. Penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran. Yang
4. Melatih strategi pemasaran. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang ditargetkan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa langkah pertama kegiatan pemasaran adalah meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Ada beberapa keunggulan bersaing dalam pemasaran, antara lain yang pertama, kualitas yang lebih baik. Yang kedua, harga yang lebih murah dan bisa ditawarkan. Yang tiga, lokasi lebih cocok, lebih dekat, dan lebih cepat. Yang keempat, seleksi barang dan jasa yang lebih menarik. Yang kelima, pelayanan yang lebih baik dan memuaskan konsumen. Yang keenam, kecepatan baik dalam pelayanan maupun penyaluran. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, lokasi usaha harus dekat dengan pelanggan. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada pelanggan. Yang ketiga, tentukan jam kerja yang menyenangkan pelanggan. Yang keempat, tentukan apakah barang itu perlu diantar atau tidak. Selanjutnya akan dibahas dengan yang namanya inovasi. Inovasi merupakan kunci keberhasilan bagi usaha baru. Perubahan pasar yang sangat cepat dan persaingan yang kompleks menuntut inovasi terus-menerus atau berkesinambungan. Dalam inovasi perlu adanya, pertama, produk baru, kedua, perbedaan teknik atau cara, yang ketiga, pendekatan dalam memperkenalkan usahanya itu. Yang kedua, produk. Perlu diingat bahwa produk selalu mengalami daur hidup atau produk life cycles yang terdiri atas tahap pengenalan, tahap pertumbuhan penjualan, tahap kematangan, tahap kejenuhan, dan penurunan. Prinsip pengembangan produk meliputi kesederhanaan, integritas, fokus pada orang, berdaya juang, kreativitas, dan risiko. Yang pertama, tahap pengembangan. Pengembangan produk baru merupakan bagian terpenting dalam pemasaran. Namun demikian, dalam tahap pengembangan produk ini sering timbul risiko yang besar dan 80% produk gagal. Yang kedua, tahap pengenalan. Pada tahap ini, produk baru diperkenalkan potensial. Karena masih kurang diterima di pasar, produk baru harus mencoba menerobos usaha yang sudah ada dan bersaing dengan produk yang sudah ada. Untuk memperkenalkan produk baru, promosi dan periklanan harus lebih gencar agar produk yang dibuat dikenal oleh konsumen, terutama konsumen potensial. Yang ketiga, tahap pertumbuhan penjualan. Setelah barang dikenal oleh konsumen, produk tersebut mulai masuk dan diterima oleh konsumen atau dapat disebut pertumbuhan penjualan. Yang keempat adalah tahap kematangan. Pada tahap kematangan, volume penjualan terus meningkat dan margin laba mencapai puncaknya, tetapi kemudian menurun karena masuknya persaingan baru ke pasar. Maksudnya, produk persaingan sudah barang tentu menyebabkan menurunnya hasil penjualan. Yang kelima adalah tahap kejenuhan. Pada tahap ini, penjualan mencapai puncaknya dan konsumen mulai jenuh terhadap produk tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini, inovasi produk baru harus dimulai. Yang ketiga, tempat atau place. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling strategis, menyenangkan, dan efisien. Untuk mencapai sasaran tempat yang baik, dapat dilakukan jalan sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak saluran distribusi, misalkan langsung ke konsumen atau tidak langsung, yaitu melalui para agen. Yang kedua, memperluas segmentasi atau cakupannya, misalnya segmen lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, menata tampilan tempat usaha, misalnya tata etalase dan posisi produk. Yang keempat, menggunakan cara penyampaian barang seefisien mungkin. Yang kelima, mengubah persediaan barang. Pembahasan keempat tentang harga atau price. Harga yang tepat adalah harga yang terjangkau dan paling efisien bagi konsumen. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya barang dan jasa. Yang kedua, permintaan dan penawaran pasar. Yang
ketiga, antisipasi volume penjualan produk dan jasa. Yang keempat, harga pesaing. Yang kelima tentang promosi atau promotion. Promosi adalah cara mengkomunikasikan barang dan jasa yang ditawarkan supaya konsumen dapat mengenal dan membeli. Tujuan promosi adalah untuk memperkenalkan barang dan jasa agar diketahui, dibutuhkan, dan diminta oleh konsumen. Yang ketiga tentang teknik pengembangan usaha. 1. Perluasan skala ekonomi atau economic of scale. Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Dilakukan apabila perluasan usaha atau peningkatan output akan menurunkan biaya jangka panjang yang berarti mencapai skala ekonomi. Yang kedua, perluasan cakupan usaha atau economy of scope. Economic of scope adalah diversifikasi usaha ekonomi yang ditandai oleh biaya produk total bersama. Cara ini dilakukan dengan cara menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi, serta dengan teknologi yang berbeda. Yang ketiga, melakukan kerjasama. Kerjasama berarti melakukan suatu usaha bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pembahasan keempat dari tujuan penelitian ini, yaitu manajemen dan strategi kewirausahaan. Yang pertama, manajemen kewirausahaan. Para wirausahawan menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas. Kreativitas merupakan mata rantai antara pengetahuan, pengenalan baru untuk mengkombinasikan sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara lengkap. Yang kedua adalah strategi kewirausahaan. Beberapa keputusan strategi yang diperlukan dalam kondisi ini yaitu yang pertama, perubahan barang dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut dengan pemasaran. Yang keempat, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan usaha. Yang ketiga adalah strategi pertumbuhan bisnis atau business grow up strategi. Dalam strategi ini mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, afiliasi. Afiliasi adalah salah satu cara pengembangan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dan dilakukan oleh individu, badan usaha, atau organisasi dalam kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Yang kedua adalah reseller. Reseller adalah menjual kembali sebuah barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh supplier. Yang ketiga, ekspansi. Ekspansi adalah kegiatan memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan sebagainya. Setelah itu, yang keempat adalah strategi yang lain. Banyak strategi yang dilakukan wirausahawan pada tahap pertumbuhan, di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan bersaing. Yang kedua, mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar dan tidak konsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Itulah pembahasan dari saya dalam penelitian makalah ini. Sekarang kita masuk pada kesimpulan dari penelitian ini. Sebelum membangun dan memulai suatu usaha, seharusnya perlu dipertimbangkan perhitungan mengenai kelayakan sebuah usaha dari berbagai aspek bisnis yang mempengaruhi kelancaran usaha tersebut. Perencanaan produk yang dihasilkan oleh usaha harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, produk yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Dalam situasi seperti ini, konsep pemasaran tidak cukup hanya berbicara tentang penjualan, periklanan, atau bahkan pemasaran. Artinya, pemasaran harus secara keseluruhan. Sekian kesimpulan dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat.